Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Kifas Daryati, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai uji non-parametrik pada pengujian hipotesis. Selamat menyaksikan. Uji non-parametrik biasanya digunakan ketika data populasi tidak berdistribusi normal dan sampel tidak diambil secara acak. Untuk lebih jelasnya, uji non-parametrik adalah pengujian hipotesis yang bebas distribusi dan asumsi. Artinya, pengujian ini tidak memiliki persyaratan data populasi berdistribusi normal, tidak diambil secara random, dan biasanya data berskala nominal atau ordinal. Uji non-parametrik yang akan kita bahas kali ini terbatas pada 2 sampel, yaitu uji non-parametrik 2 sampel independen atau uji Mann-Whitney dan uji non-parametrik 2 sampel berpasangan atau uji Wilkinson. Uji Mann-Whitney dikembangkan oleh Pak Mann dan Pak Whitney pada tahun 1947. Uji ini digunakan untuk mengetes signifikansi perbedaan antara 2 sampel independen yang ditarik dari populasi yang sama. Atau secara lebih jelasnya, uji Mann-Whitney merupakan alternatif pengujian perbandingan rata-rata 2 sampel independen jika asumsi dalam statistik parametrik tidak dipenuhi, tidak berdistribusi normal, atau tidak diambil secara acak. Sebelum melakukan uji Mann-Whitney, kita harus memenuhi beberapa asumsinya terlebih dahulu. Yang pertama, asumsi normalitasnya tidak boleh terpenuhi. Yang kedua, skala variabel terikatnya harus ordinal. Jika skala datanya interval, maka perlu kita ubah terlebih dahulu ke ordinal. Yang ketiga, data berasal dari 2 kelompok data yang saling independen. Yang keempat, varians kedua kelompok harus homogen atau harus sama. Ada beberapa langkah pengerjaan uji Mann-Whitney secara manual maupun menggunakan aplikasi SPSS. Yuk kita perhatikan langkahnya bersama-sama jika menggunakan aplikasi SPSS sambil mengerjakan contoh soal berikut ini. Seorang peneliti di bidang pendidikan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai matematika siswa yang mengikuti bimbingan belajar dengan yang tidak mengikuti. Sebanyak 39 orang siswa dipilih sebagai sampel acak yang terdiri dari 16 siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar dan 23 siswa yang mengikuti bimbingan belajar. Siswa-siswa tersebut diberikan 20 butir soal matematika untuk dikerjakan. Skor yang diperoleh siswa adalah banyaknya soal yang dijawab benar. Berikut perolehan skornya. Pertanyaannya, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut jika nilai taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%? Yuk kita jawab bersama-sama. Langkah pengujian hipotesis menggunakan software SPSS adalah sebagai berikut. Pertama-tama harus kita tentukan H0 dan H1-nya. H0-nya adalah nilai matematika siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar sama dengan siswa yang mengikuti bimbingan belajar. Kemudian H1-nya, nilai matematika siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar berbeda dengan siswa yang mengikuti bimbingan belajar. Selanjutnya, kita tentukan taraf signifikansi ujinya. Seperti yang tertera dalam soal, taraf signifikansi uji atau alfanya adalah sebesar 5%. Selanjutnya, yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya, kemudian aktifkan variabel view, dan definisikan variabel dengan mengisikan skor dan bimbel pada kolom name. Kolom type diisi numerik. Kolom desimal diisi dengan 2 atau sesuai kebutuhan. Kolom label diisi dengan skor siswa untuk variabel skor, dan keikutsertaan bimbel untuk variabel bimbel.
Kolom values untuk variabel skor tidak perlu diisi, sedangkan kolom values untuk variabel bimbel didefinisikan dengan mengisi value label dengan angka 1 mewakili tidak ikut bimbel dan angka 2 mewakili ikut bimbel. Kolom measure diisi dengan ordinal untuk variabel skor dan nominal untuk variabel bimbel. Selanjutnya, kita aktifkan data view dan masukkan semua nilai pada tabel sebagai berikut. Pada kolom bimbel, isilah dengan angka 1 untuk data tidak ikut atau 2 untuk data ikut. Selanjutnya, pilih menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, dan pilih Explore. Masukkan skor ke kotak depend list dan variabel bimbel ke dalam kotak faktor list. Pilih statistik button, lalu pilih deskriptif, lalu continue. Selanjutnya pilih plot, pilih faktor level together, kita centang normality plot with test, lalu pilih power estimation, dan pilih continue. Selanjutnya tinggal kita pilih OK. Hasil akan muncul seperti gambar berikut. Berdasarkan hasil tersebut, dilihat dari data deskriptif bahwa nilai rata-rata skor siswa tidak ikut bimbel adalah 9,4615. Sedangkan rata-rata skor siswa yang ikut bimbel adalah 11,5769. Selanjutnya, kita buka lagi data view, pilih menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, kita pilih Legacy Dialogs, lalu pilih 2 Independent Sample. Selanjutnya, kita masukkan variabel skor ke dalam kotak test variable list dan variabel bimbel ke dalam kotak grouping variabel. Selanjutnya, kita define group, tuliskan angka 1 ke grup 1 dan angka 2 ke grup 2, lalu pilih continue. Selanjutnya, centang atau checklist main Whitney U pada test type. Dilanjutkan dengan memilih option pada kotak statistik, kemudian kita pilih deskriptif. Kemudian pada kotak missing values, kita pilih exclude case test by test, pilih continue lagi. Terakhir kita pilih OK, dan hasil dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Berdasarkan hasil tersebut, dapat kita lihat bahwa nilai main Whitney U-nya adalah 97,5. Nilai signifikansi atau p-value-nya adalah 0,032. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari taraf signifikansinya, yaitu 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai matematika siswa yang tidak ikut bimbingan belajar berbeda dengan siswa yang mengikuti bimbingan belajar. Dan hasil ini mengindikasikan bahwa nilai matematika siswa yang ikut bimbingan belajar lebih baik daripada siswa yang tidak ikut bimbingan belajar. Uji non-parametrik yang selanjutnya adalah uji Wilkinson. Uji Wilkinson digunakan untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan tetapi berdistribusi tidak normal. Atau untuk lebih lanjutnya, uji Wilkinson yang dikenal dengan nama uji bertanda peringkat Wilkinson merupakan alternatif bagi uji perbedaan dua rata-rata di antara dua sampel yang berpasangan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai uji Wilkinson, mari sama-sama kita selesaikan soal berikut ini. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah suplemen jenis OPK berdampak pada perbedaan kadar hemoglobin pasien anemia. Oleh karena itu, ia mengambil 15 sampel pasien. Peneliti mengukur kadar hemoglobin 15 pasien tersebut, kemudian memberikan suplemen dengan dosis yang sama untuk diminum setiap hari 1 kali selama 20 hari. Setelah 20 hari, peneliti mengukur kadar hemoglobin 15 pasien tersebut.
Hasilnya didapat sebagai berikut. Pertanyaannya, bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut jika nilai signifikansi ujinya diketahui 5%? Untuk menyelesaikan soal berikut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan H0 dan H1-nya. H0-nya adalah kadar hemoglobin pasien anemia sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen jenis OPK sama. Kemudian H1-nya kadar hemoglobin pasien anemia sebelum dan sesudah mengkonsumsi suplemen jenis OPK berbeda. Selanjutnya kita tentukan juga nilai signifikansi taraf ujinya, yaitu sebesar 5%. Selanjutnya, pertama-tama buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian buka variabel view. Kita definisikan sebelum dan sesudah perlakuan dengan nama sebelum dan sesudah saja agar mudah di kolom name. Kemudian tipenya kita pilih yang numerik dengan desimal 2 atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Labelnya, untuk variabel sebelum, kita isi kadar hemoglobin sebelum mengkonsumsi suplemen. Selanjutnya, untuk yang sesudah, kita isi dengan kadar hemoglobin sesudah mengkonsumsi suplemen. Selanjutnya, kita pindah ke kolom measure, ganti menjadi tipe ordinal dua-duanya. Setelah itu, kita pindah lagi ke data view. Masukkan semua nilai yang ada dalam soal ke dalam tabel. Selanjutnya, pilih menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, pilih 2 Relate Sample. Selanjutnya, masukkan nilai sebelum dan sesudah ke dalam kotak test pair berturut-turut dalam variabel 1 dan variabel 2. Jangan lupa mencentang Wilkinson pada kolom test type. Kemudian kita klik OK untuk mendapatkan hasilnya. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, bisa kita lihat nilai signifikansi ujinya atau nilai p-value-nya adalah sebesar 0,001. Nilai ini lebih kecil dari taraf signifikansi pengujiannya, yaitu 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa H0 ditolak atau H1 diterima. Dengan demikian, kita dapatkan bahwa kadar hemoglobin pasien anemia sebelum dan sudah mengkonsumsi suplemen jenis OPK berbeda. Nah, bagaimana? Mudah kan melakukan uji non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS? Selain lebih mudah, melakukan uji non-parametrik menggunakan aplikasi SPSS juga meminimalisir kesalahan perhitungan yang biasanya kita lakukan jika melakukannya dengan cara manual. Sekian video penjelasan uji non-parametrik pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.